Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi kelas pelatihan swing pendek STS 4 Minggu tanggal 18 Mei 2025, dan ini hanya khusus untuk 10 orangan aja guys ya. Jangan sampai kelewat, karena kalau udah full kita akan close walaupun nggak sampai nunggu tanggal 18. Ya, jadi teman-teman akan dapat rumus buat swing teman-teman ya. Di sini keuntungannya guys ya. Teman-teman akan dapat rumus swing powerful yang bisa dipakai seumur hidup. Nah, ya ini seumur hidup teman-temannya rumusnya, dan rumusnya ada banyak banget. Di sini kita akan bagi semua rumus atau rahasia kita, cara screening saham semua kita akan bagi semua di kelas teman-teman ya. Jangan sampai kelewat. Dan di sini kita lihat, selain teman-teman akan dapat rumus swing dan ODT, teman-teman akan dapat juga cara analisa foreign flow dan bonus menghitung harga wajar saham. Jadi rumus ini akan kita berikan ya di kelasnya nanti teman-teman ya, dan cara pakainya juga kita akan berikan guys ya, seperti itu. Nah, kita akan contoh satu rumus guys ya, rumus swingnya. Ini LSIP ya, pernah muncul di Sugiono Mini di 995, dan kita lihat LSIP teman-teman. Harga yang sekarang adalah udah di 170 ya, 1170, dan ini munculnya di sekitaran ini guys. Di sini teman-teman ya, luar biasa dalam waktu beberapa hari dari rumusnya udah naik segitu banyaknya guys ya. Ini hanya untuk 10 orangan aja, jangan sampai kelewat. Langsung chat saya aja guys untuk tanya-tanya, dan kita masuk ke video. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 5 guys. Nah, ini liburannya udah selesai teman-teman ya. Nah, besok hari bursa guys. Nah, kita lihat IHSG. IHSG naik mulu guys ya, naik terus sih dari tanggal 8 waktu itu ya. Waktu 8 ya, waktu minus 9% tuh IHSG. Nah, ini naik terus dari situ guys, dari harga 6.000 ya, dari harga 6.000 sekarang udah 6.800. Nah, kemungkinan sih akan nyentuh resist lah guys ya di 6882 nih guys. Nah, ini ada resist di sini teman-teman. Nah, semoga ya nyentuh resist terus koreksi dulu kayak gitu guys ya. Jangan naik terus. Kalau naik terus ini susah nyari saham swingnya guys ya. Nah, bagi teman-teman mau gabung nih atau ikut STS kelas STS Swing ya di tanggal 18 Mei nanti, teman-teman buruan join karena slotnya tinggal sedikit teman-teman. Ini hanya untuk 10 orangan aja. Nah, teman-teman akan dapat bonus rumus menghitung harga wajar saham, dan tentu aja yaitu rumus swingnya guys ya. Selain swing juga ada rumus base JP juga guys. Jadi ada beberapa rumus yang akan kita bahas nanti di kelasnya nanti teman-teman, dan yang lain-lain teman-teman. Nah, ini rumus harga wajar seperti ini teman-teman. Nah, contohnya Wismilak nih kita udah hitung, ternyata harga wajarnya di 1.300 kayak gitu guys ya. Jadi jangan sampai kelewat karena ini hanya untuk 10 orangan aja. Nah, salah satu rumusnya nih, ini rumusnya banyak ya, ada 6 kalau nggak salah ya yang akan kita bahas nanti. Nah, ini salah satunya yaitu rumus Sugiono, yaitu rumus swingnya guys. Nah, biasanya kalau saham-saham swing itu kita ngambilnya di Sugiono ya, walaupun ada beberapa di Sugiono Mini dan yang lain kayak gitu. Nah, ini contohnya CTRA. CTRA itu muncul di Sugiono di 845 guys. Nah, 845 kita cek ya. Nah, CTRA muncul di 845. 845 itu di mana? Nah, mungkin di sini tuh. Ya, mungkin di kisaran inilah guys ya tuh. Oh, di sini teman-teman. Ya, mungkin di sekitar kisaran inilah ya, di sini atau di sini. Kalau nggak di sini ya di sini atau di sini kayak gitu ya. Saya agak lupa di mana saya screenshotnya. Tapi kalau kita lihat di sini 4%, berarti munculnya di sini guys. Nah, di sini. Nah, mungkin di sekitaran ini ya, di candle ini, karena ini naik 4% toh. Kalau muncul di sini kan nggak mungkin toh. Nah, di sini mungkin di tanggal 14 April munculnya. Nah, naik guys. Sekarang harganya 930. Kayak gitu guys ya. Nah, itu salah satu contoh aja teman-teman. Walaupun banyak banget contoh yang lain yang mungkin bisa jadi referensi nantinya, kita bahas satu-satu boleh ya. Kayak gitu contohnya teman-teman ya. Oke aja. Nah, kita akan bahas 6 saham tentunya buat besok guys ya. Langsung chat saya aja kalau mau join, karena ini kalau udah 10 orang kita akan close teman-teman, dan 3-4 bulan sekali nih baru diadain lagi kelasnya guys ya. Yang pertama dulu yaitu saham dari TPIA guys. Nah, TPIA ini guys udah mulai ini ya, panas ya. Anak usahanya yaitu CDI ya. CDI itu anak usaha TPIA guys. Nah, itu mau IPO. Jadi bahkan prospektusnya udah pada bocor di mana-mana gitu ya. Nah, ini tentu aja berdampak positif juga buat harga dari TPIA guys. Namanya anak usahanya mau IPO kayak gitu guys ya. Kita lihat teman-teman.
Nah, ini CDI guys ya. CDI IPO. Nah, CDI ini grup PP ya. Dan dia anak usaha TPIA guys. Nah, katanya sih dia mau IPO itu di harga 190. Tapi saya juga belum bisa mastiin ya. Belum bisa mastiin apakah ini memang benar gitu ya. Ini kan baru berita rumor aja. Nanti baru kita bisa pastiin kalau udah muncul di prospektus lah ya. Ini kan baru istilahnya rumor-rumor lah seperti itu guys. Yang pasti kalau udah seperti ini dia akan IPO kayak gitu ya, dengan incaran dana 2T kayak gitu, lumayan banyak guys. Nah, ini kita bahas TPIA-nya aja kalau gitu ya, induknya kayak gitu. Nah, ini rame hari ini teman-teman untuk TPIA dan harusnya besok masih bisa naik ya. Nah, kita lihat di sini ada resist teman-teman tuh di sekitaran ini ya guys tuh. 8.900 mungkin di 9.000 lah untuk si resist dari TPIA nih guys ya. Kita lihat TPIA dan asingnya kemarin masuk teman-teman di saham TPIA ya. Di sini TPIA diborong asing guys. 40 miliaran masuk ya di saham TPIA ya, mungkin karena berita-berita dari anak usaha yang mau IPO itu, jadi istilahnya para investor pada beli kayak gitu. Nah, di sini memang TPIA posisinya rugi guys. Ya, udah mahal rugi lagi. Ya, kita lihat aja nanti dampak dari IPO-nya. Tapi kalau kita lihat dari broker summary-nya, besok harusnya bisa naik lah sampai mungkin ke 8.900 atau ke 9.000 lah untuk si TPIA guys, semoga aja. Oke, lanjut saham yang berikutnya ya, saham dari Indosat guys. Nah, ISAT ini anomali teman-teman. Nah, saya kasih tahu anomali dari Indosat. Nah, Indosat itu di tanggal 30 April tuh drop lumayan dalam teman-teman ya. Dari harga 2.000 dia drop sampai ke 1.700, luar biasa. Ini mau kemana nih Indosat gitu ya. Tapi di tanggal 2 Mei itu dia naik lagi guys, dan langsung loncat. Kita lihat ya ISAT ya. Nah, ISAT. Nah, memang sebenarnya nggak ada apa-apa. Saya juga sempat heran waktu di tanggal 30 April nih, tanggal 30 April tuh ini Indosat kenapa gitu ya. Apa kuartal satunya remuk gitu. Tapi ini belum ada berita juga kuartal satunya gimana gitu. Tapi kalau kita lihat dari 2024 all itu masih naik guys untuk Indosat nih. Dan terjawab juga guys, mungkin di tanggal 30 kita lihat ya, tanggal 30 teman-teman. Ada apa gitu, saya penasaran. Oh, ternyata asingnya pun masuk loh. Ternyata KZ ini akan nih jualan nih. CC-nya BB-nya masuk teman-teman. Saya nggak bisa jawab ini kenapa di tanggal 30 tuh bisa drop kayak gitu ya. Dan ini asingnya masuk lagi loh di saham ISAT nih. Heran saya. Di tanggal 30 tuh susah heran, seriously heran. Ini turunnya hampir ARB guys. Tapi dia naik lagi lah. Jadi emang nggak ada masalah seharusnya untuk si ISAT. Dan ini asingnya masuk lagi teman-teman di AVG-nya 1887 ya. Nah, saya kira besok masih bisa naik lah. Nah, mungkin bisa ke 2000-an lagi lah untuk Indosat kedepannya teman-teman ya, semoga aja. Oke, lanjut saham yang berikutnya guys, yaitu saham dari LPPF guys. Kita lihat LPPF teman-teman. Matahari Department Store. Nah, ini naik guys. Nah, ini bentar lagi payment date ya untuk LPPF guys. Kita lihat naik 4% teman-teman. Dan uniknya guys ya di LPPF ini, kalau mungkin teman-teman itu mengira bahwa mall-mall ya atau pusat perbelanjaan besar seperti Matahari Department Store ini pada jelek, teman-teman harus lihat ini, yaitu profit dari LPPF tuh justru malah naik loh. Saya juga heran, kedainya atau kedai gerenya banyak yang ditutup, cuman labanya naik loh, luar biasa. Jadi kayaknya orang-orang tuh udah mulai belanja di supermarket kayak gini. Mungkin orang-orang mengira itu wah, orang-orang pada belanja di yang deket lah, di Alfamart, Indomart. Tapi nyatanya enggak guys, lihat aja tuh. Profitnya naik nih kuartal 1 dari 300 miliar ke 600 miliar, naiknya banyak banget. Dengan begitu prediksi PER dari LPPF tuh cuma 1,6. Luar biasa, ROE-nya 172%. Edan ini. Saya wow gitu ya. Dan revenue-nya memang naik teman-teman. Berarti penjualannya bener-bener naik nih di LPPF nih. Kita lihat dari Alfamart ya. Nah, Alfamart kita lihat. Lihat Alfamart teman-teman. MRT. Nah, ini Alfamart ya. Nah, Alfamart juga naik ya. Naik tipis malah di Alfamart ya. Jadi istilahnya LPPF ini malah labanya naik banyak. Nah, AKZPBK tuh malah masuk. Nah, kemarin kan kita dapat kemarin kan LPPF bagi dividen itu yieldnya
12% ya kalau nggak salah, 11%-an gitu. Nah ini turun. Nah kemungkinan guys, kalau kuartal satunya naik, berarti dividen tahun depan lebih gede lagi. Wow, jadi mind blowing guys ya. Jadi istilahnya enak nih untuk LPPF teman-teman, harusnya sih bisa naik ya. Ini belum nutup gap ya, dikit lagi nutup gap padahal ya. Sini guys. Nah ini harusnya bisa naik lah sampai nanti payment date. Nah payment date-nya kapan nih guys? Kita lihat ya. Nah payment date-nya itu, oh kok Alfamart sih, LPPF guys. Nah udah ya payment date-nya, kok udah nggak ada di sini. Bentar lagi maybe ya si LPPF ya. Nah LPPF ini harusnya bisa di trading ya, bisa ambil di 1820 ya, untuk TP-nya maybe di 1900-an guys untuk si LPPF, semoga bisa lah ke 1900. 1885 sampai 1900-an lah, semoga bisa untuk LPPF guys. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya. Oh ya, kita lanjut part 2 guys ya.